Selamat malam teman-teman semuanya. Kita hari ini mau komsel lagi setelah seminggu ya. Oke. Kita mau nyanyi lagu pertama. Lagu pertama itu Sampai Akhir Hidupku, lagunya JPCC, pasti tahu kan? Oke. Lupa pakai kapok, sabar, bentar. Oke. Bapak, aku lebih dari siapapun, tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli selalu engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, biar ku berharap. Tak peduli selalu engkau tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Bentar ya. Sorry. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk berkonsel, walaupun kami masih melakukan konsel secara online, tetapi kami bersyukur karena kami masih bisa bersekutu bersama Tuhan. Tuhan berkati agar konsel kami bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan juga berkati untuk Cibel yang akan men-sharingkan Tuhan untuk konsel hari ini. Berkati agar kami bisa mendengarkan sharingnya dengan baik, dan kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aduh, sorry tadi ada orang ketek-ketek di luar. Oke, lanjut. Lagu kedua ini aku pilih lagunya NDC, judulnya Terbesar dan Mulia. Kayaknya kita jarang nyanyiin lagu ini, kayaknya. Oke lah. Ini nggak ada intronya BTW, jadi langsung nyanyi. Oke. Tuh. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia,
ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu terakhir, mungkin ada yang mau sharing dikit gitu selama seminggu ini. Apakah ada? Terus suaranya jelas nggak sih? Nggak tahu. Jelas kok, jelas. Oke. Ada yang mau sharing apa gitu, kayak dikit aja. Jatuh. Jatuh HP-nya. Kalau nggak ada, kita masuk ke lagu terakhir. Lagunya JPCC lagi, karena lagunya JPCC enak-enak. Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadiratmu, menyembah. Sungguhku di kakimu, rasakan hadirat, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuklah rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan takut bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tolong dari awal. Sungguhku di kakimu, rasakan hadirat, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku,
serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tolong dari Naf. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan. Serahkan kepada Cibel. Oke, thank you Nia. Tes, halo, suaraku kedengeran oke nggak? Oke, aku share screen dulu ya. Oke, jadi ini mungkin sharingnya agak panjang kali ya, karena ini sharingnya kayak sebenarnya rangkuman kecil gitu dari lagi-lagi cerita tentang kuliah ya, karena memang aku masih kuliah, jadi ceritanya ya seputaran itu aja. Kali ini aku kasih judulnya adalah Blessed to Bless, karena ini sih yang yang jadi pelajaran buat aku di semester 6 ini, semester yang sungguh-sungguh struggle gitu ya buat aku. Mungkin buat semua orang kali ya masa-masa ini nih. Tapi buat aku, jadi aku akan bagiin 3 cerita. Jadi aku hari ini akan 3 cerita, tapi mereka punya benang merah yang sama lah gitu intinya. Jadi aku mau cerita di sini ada ini udah keganti belum sih screen-nya? Belum ya? Nah, jadi ini itu adalah temen kampusku. Jadi dia ini dulu beda kelas sama aku, maksudnya seangkatan ya, sejurusan. Dia seangkatan, tapi dulu dia beda kelas. Jadi dulu kita nggak deket-deket banget. Sampai akhirnya kemarin pas aku ngekos di Tandur, kita deket karena kita satu kosan gitu. Karena kita deket, pokoknya deket banget deh. Kayak bangun tidur, berangkat kampus, pulang kampus, makan, masak, semua sama dia lah intinya. Sampai kalau di foto ini aku kasih lihat kayak sampai kita nugas, bikin maket, dimasakin, dia yang selalu nyetir kampus, aku yang selalu nyetir kalau pulang, kayak gitu, sedekat itulah intinya. Jadi udah kayak kakak adik sendirilah gitulah di kosan gitu. Nah, aku mau cerita, hari ini temanya tentang lebih ke kayak tolong-menolong gitu sih. Jadi, temanku ini, aku udah ngekos selama, setengah tahun lebih kan berarti ya. Ya, setengah tahun lebih sampai awal tahun ini. Terus intinya tiba-tiba temanku ini keluarganya ada masalah keuangan gitu. Terus intinya dia hilang tiba-tiba seminggu, nggak ke kampus sama sekali, nggak ada di kosan juga. Pokoknya tiba-tiba ngilang.
Lalu tiba-tiba dia ke kosan, dia mau beresin semua barangnya gitu. Pas aku tanya, akhirnya dia cerita, tapi ceritanya dikit. Dia cerita bahwa dia nggak tahu apakah dia bisa lanjut kuliah karena memang ada yang masalah keuangan itu tadi. Dan apa namanya, dia cuma bilang gini kayak, ini kalimat ini sangat-sangat menyakiti hatiku, bahkan kayak aku aja itu sedih banget dengernya gitu. Dia bilang gini, gue nggak tahu Bel apakah gue bisa lanjut kuliah gitu. Laptop gue udah digadein buat bayar ini itu gitu. Jadi bahkan kalau anak arsitek tuh teman baiknya mungkin laptop ya nomor satunya. Kayak kita tuh nggak bisa hidup nggak pakai laptop gitu, karena bangun tidur sampai tidur lagi tuh pasti sahabatannya tuh sama laptop gitu. Udah kayak pacar sendiri gitu kan. Jadi pas aku denger itu kayak waduh gitu kan. Dan itu memang sangat tiba-tiba. Jadi itu aku udah, dia tuh santai banget, dia tuh anaknya kayak asik yang kayak ya udah beresin barang tuh, tapi ya kita semua tahu lah pasti dia juga perasaannya bukan yang sesenang itu, cuman dia sedang berusaha untuk ya udah let it go aja gitu kan. Terus akhirnya karena dia udah beresin dan segala macem, aku kayak bingung kan, maksudnya aku harus bantuin, cuman bingung gimana bantunya gitu, karena aku juga nggak tahu detail. Terus akhirnya dia cerita tentang detailnya bahwa dia itu masih ada nunggak cicilan uang kuliah sama kampus. Jadi uang kuliah kita kan harusnya dibayarinnya tuh sebelum kita mulai semesteran kan, tapi ada beberapa anak memang yang dikasih program cicilan sama kampus. Jadi dia itu masih ada bayar 2 kali cicilan lagi belum gitu. Terus apa namanya, dia nggak ada laptop lagi untuk nugas, tapi file-filenya tuh semua dia udah simpan gitu. Jadi sebenarnya kalau ada laptop dia bisa nugas gitu kan. Terus apa ya dia rumahnya jauh, dia rumahnya di Bekasi, jadi aku pun juga di Gading nggak bisa gitu kan kalau PP karena memang waktunya akan habis di jalan, jadi susah lah kalau dia juga harus dari Bekasi PP ke apa namanya ke kampus di Central Park. Jadi dari semua masalah dia, akhirnya aku coba diskusi sama temenku yang lain, sama beberapa temenku yang lain. Akhirnya kita kayak bikin sebuah rencana gimana caranya biar teman kita ini bisa survive untuk tetap kuliah gitu. Karena kalau aku sendiri sih aku ngerasanya temanku ini sebenarnya apa ya tidak layak untuk ada di posisi inilah, karena sebenarnya dia juga mau kuliah tapi apa ya bukan kesalahan dia sampai tiba-tiba dia nggak bisa kuliah kayak gini gitu kan. Dan waktu itu I think 3 minggu sebelum kita semua SFH, sebelum kita semua dirumahkan masing-masing gitu untuk belajar di rumah gitu kan. Jadi kayaknya 3 minggu sebelum SFH itu, terus jadinya rencananya adalah dia akan tetap bisa ngekos di Tandur, mungkin bareng aku, atau mungkin nginep di rumah temanku, jadi pokoknya diusahain aja, dibisa-bisain. Terus kita bakal patungan untuk bayarin dulu cicilan uang kuliahnya, kalau misalnya kita kan lumayan rame ya, terus kita ada temenku yang punya 2 laptop, jadi bisa dipinjemin, dan juga ada laptop di kampus. Jadi sebenarnya kita tuh mikirnya sayang kalau semester ini dia selesai, karena dia udah bayar setengahnya lebih kan, jadi sayang banget kalau nggak dilanjutin. Kalau masih bisa dilanjutin tuh, ayo kita gas gitu kan. Kalau misalnya nanti pas selesai semester 6 ini, keuangannya masih belum cukup untuk lanjut, ya udah mungkin di semester 7-nya dia bisa ambil keputusan untuk cuti gitu. Jadi apa kita semua udah rencanakan itu dan semuanya berjalan lancar selama 1 minggu. Setelah itu intinya kan dia ngilang, terus kita diskusi, terus akhirnya dia kuliah lagi nih 1 minggu, terus tiba-tiba kita semua SFH. Jadi semua rencana kita itu bubar karena temanku ini nggak bisa pakai laptop kampus, temanku juga nggak bisa pakai laptop punya temanku yang lain, karena ya kita semua PSBB dan lain-lain, kita nggak boleh kemana-mana ya gitu. Terus setelah itu aku stresnya bukan main, karena maksudnya ya gimana ya, kayak dia teman dekat udah kayak kakak adik sendiri, sedih banget gitu ngeliatnya. Jadi aku sama yang lain nyari cara lagi, terus ternyata masih bisa dipinjemin laptop nih sama temenku yang cowok gitu. Dia tuh kebetulan dia orangnya suka keliling-keliling naik motor, jadi anaknya memang anak jalanan lah gitu. Jadi dia mau aja tuh nganterin rumahnya dari Cengkareng ke Bekasi kayak gitu kan. Dia mau aja tanpa rasa nggak enak gitu.
Terus akhirnya aku coba ngomong sama kepala program studiku, maksudnya kepala jurusanku, yang adalah dosen mata kuliahku juga. Aku bilang, ceritain kondisi temanku kayak gini, dan dia sangat baik. Dia bilang kayak, oke, nggak apa-apa, kita akan kasih keringanan gitu. Dia akan mundurin deadline-nya 1 minggu untuk temanku ini, karena dia kan perlu waktu untuk tukeran laptop dan segala macam gitu kan. Jadi oke gitu. Dan setelah semua itu, tugas tugas yang setelah itu tuh berhasil, terus UTS berhasil. Setelah UTS, tiba-tiba temanku ini tuh kayak ngilang dari semuanya. Maksudnya dia masih tetap update di Instagram dan lain-lain, tapi ketika kita tanya tugas tuh, kita di-read doang, kita nggak dibalas sama sekali. Terus ketika ditanya apakah butuh laptop dan lain-lain, juga di-read doang. Jadi kita nggak tahu sebenarnya tuh ini gimana kondisinya gitu. Dia juga live dari beberapa grup kerja grup tugas kelompok itu. Dan aku nggak tahu kenapa, tapi kalau kita chat ke dia tentang, ya pokoknya kita bercanda lah, atau kita ngomongin meme lah, atau apa, dia akan jawab-jawab aja gitu. Cuman ketika kita tanya tugas dan kuliah, dia nggak akan mau jawab gitu. Jadi aku nggak ngerti kan kenapa. Terus aku bingung, sampai akhirnya temanku bilang kayak, Bel, mungkin nggak semua orang enak kali ditanyain, kalau ditanyain tugasnya udah sampai mana, butuh apa, kayak gitu-gitu kan. Aku juga ngaca, mungkin aku bikin dia tertekan gitu kali. Mungkin dia ada rasa nggak enak atau kayak gimana karena udah dibantuin. Tapi sebenarnya bantuin juga bukan aku doang sih. Maksudnya kan aku bersama teman-temanku yang lain gitu. Sampai akhirnya ya udah deh, kalau emang dia aku berusaha mengerti aja kalau misalnya mungkin ada beberapa kondisi yang dia nggak bisa ceritain, dan ya udah dia simpan sendiri gitu kan. Dia tetap jawab chat kita, tapi dia nggak mau cerita tentang tugas dan kuliahnya, kan berarti emang ada sesuatu gitu. Jadi ya udah aku bilang ke dia kayak pokoknya aku ngomong panjang banget, aku kayak bilang nggak enakan, kayak ini tuh semua kita memang ya jadi teman lo aja gitu-gitu dan lain-lain. Terus ya udah. Terus tapi ya pokoknya kesimpulannya akhirnya temanku ini nggak jadi lanjut kuliah karena dengan alasan yang aku pun nggak tahu sampai sekarang apa. Mungkin ya karena memang mungkin situasi di rumahnya nggak enak, atau mungkin dia nggak enak sama kita atau gimana, aku nggak tahu. Tapi intinya segala istilahnya kayak segala rencana tolong menolong kita ini stop gitu kan. Padahal sebenarnya uang kuliah yang kemarin cicilan itu juga udah dibayarin gitu kan. Kita juga nggak enak jadinya kok udah dibayar, aduh sayang banget malah dia jadi ngutang ke kita gitu loh, kan nggak enak ya. Jadi bingung deh pokoknya gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak kasih tenggat waktu kapan dia harus bayar balik ke kita juga bukan debt collector yang kasih bunga gede-gede gitu kan. Cuman tetap nggak enak kesannya. Terus ya itu pertama. Jadi itu sebenarnya satu cerita yang membuat aku cukup pusing di awal-awal SFA karena aku mikirin dia banget gitu. Maksudnya, aduh bisa bantu apa ya? Kayak jauh-jauhan gini tuh susah banget kayaknya mau bantu orang tuh. Gregetan semuanya, aku tergantung internet wifi dan harus tunggu orangnya read dulu lah apa semuanya. Pokoknya sebel banget deh. Jadi kayak nggak bisa bantu langsung, nggak bisa denger langsung orangnya ngomong apa gitu. Kesel deh. Terus cerita kedua. Tunggu, ini slide-nya udah. Tunggu ya. Nggak lemot ya. Nah, cerita gue. Jadi ini aku mau kenalin ke teman-teman. Ini kok masih? Ini udah ganti slide belum sih, teman-teman? Udah ya. Nah, jadi ini itu adalah sebenarnya bukan geng sih, kalau orang lain nyebutin geng, tapi aku bilangnya ini tuh kayak grup belajar aku. Jadi ini dulu aku tuh sebenarnya cuman dari 5 orang doang, nggak sih? Ya ding dari 5 orang. Ini dari 1,5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya awalnya kita berlima, terus tiba-tiba sekarang jumlahnya udah ada 16. Jadi tuh ini ceritanya kayak aku punya grup belajar di kampus yang di grup itu tuh sebenarnya ada juga yang sebenarnya nggak deket. Jadi bukan semuanya ini kayak aku deket banget ya, cuman di grup inilah kita kayak share semuanya lah pokoknya. Jadi kayak kalau ada yang bingung dibantuin, saling ingetin tugas, deadline, pokoknya gitu-gitu deh. Jadi grup ini tuh ya membantu banget lah, karena kalau terus ini juga grup kayak buat bangunin kalau ujian pagi-pagi,
semua nomor telepon kita ada di grup, jadi kayak seru banget ya pokoknya. Sampai dan semuanya tuh kayak punya peran masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya ada yang perannya adalah ngingetin tugas, ada yang memang perannya nanti yang ada yang jago apa nih, jadi nanti dia yang jelasin ini, atau dia yang nilainya bagus, nanti dia yang share tugasnya kayak apa. Jadi semua bisa ikut kayak gitu kan. Jadi sebenarnya aku awalnya mau bikin grup ini biar kita tuh belajar berkompetisi secara sehat lah. Jadi kita nggak menjatuhkan satu sama lain, tapi kita membangun gitu satu sama lain gitu. Lebih asik gitu kan. Jadi kayak senang juga lihat temen bisa bareng-bareng sukses kita gitu, bareng kita gitu kan. Dan selama SFH ini sedih banget, luar biasa, karena nggak bisa nugas bareng seramai ini lagi gitu. Terus jadi kemarin ceritanya adalah ada satu mata kuliah ini tuh adalah tentang kayak perhitungan biaya properti gitulah. Nah itu tuh aku blank banget, sama sekali nggak tahu apa-apaan. Terus intinya dosen yang ngajarin itu cuman kopas materi doang dari Google. Dan nggak dijelasin harus gimana. Padahal kita outputnya ada bikin tabel itu banyak pol, tapi bahkan tabelnya nggak ditunjukin, terus nggak dijelasin juga workflow-nya kayak gimana. Jadi pokoknya intinya nih, awal aku masuk semester 6 itu ibaratnya pengetahuanku tentang properti itu sama kayak kita semua lah intinya, nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Jadi terus kayak tiba-tiba disuruh bikin tabel sejumlah sebanyak itu, kayak what gitu kan. Terus pas dikasih tugas itu aku langsung mikir gitu, langsung mikir ke teman-temanku ini, segrup belajar aku ini, mati lah ini pasti kayak udah pasti gak ada yang ngerjain gitu kan. Jadi akhirnya kalau teman-teman tahu aku tuh benci banget yang namanya akuntansi. Jadi dulu pas SMA itu aku tuh nggak pernah bikin apa sih namanya buku kas ya, apalah itu, aku tuh nggak pernah balance, selalu nggak lulus pokoknya ulangan akuntansi, nggak tahu kenapa dah. Terus jadi pokoknya aku mencap diri aku tuh nggak bisa hitung-hitungan ekonomi dan sebagainya. Jadi pas aku dapat tugas properti ini, aku bilang itu kayak mirip gitu lah ya, walaupun nggak ada balance, tapi sangat susah untuk aku buat ngertinya juga gitu. Apalagi nggak dijelasin, harus lihat dari Google sendiri gitu kan. Sampai akhirnya aku kayak, yaudah deh aku coba bikin gitu. Aku niatnya kalau misalnya aku berhasil bikinnya, aku bisa ngajarin yang lain. At least kayak mereka ada contoh, jadi gimana ya, maksudnya nggak blank-blank banget gitulah gitu. Terus ya udah aku coba bikin, itu aku bener-bener di depan laptop kayak 3 jam udah mau nangis gitulah intinya, susah banget buat aku. Terus akhirnya aku tanya ke dosenku, terus dosenku udah approve, kayak revisi. Sebenarnya banyak revisinya, tapi at least workflow-nya udah oke gitu kan. Setelah itu udah bikin tabelnya, aku lempar ke grupku ini. By the way, biar gampang nyebutnya, ini nama grupnya Dumbledore ya, jadi aku nyebutnya Dumbledore aja ya. Jadi aku share ke grup Dumbledore ini, terus aku bilang, guys, ini gue udah kelar nih tabel yang ini, pada mau dijelasin nggak gitu, maksudnya kalau mau belajar, belajar bareng-bareng langsung sekaligus aja gitu kan, karena yang nggak mungkin satu-satu aku jelasin ke 15 orang lain kan. Terus ya udah akhirnya kita video call, terus kita belajar bareng. Terus setelah itu aku kasih PDF-nya, tapi bukan Excel-nya ya. Kalau Excel-nya kan mereka tinggal isi tuh. Jadi aku juga pengen mereka belajar dari nol, at least mereka tahu workflow-nya kayak gimana gitu. Tapi setelah itu, oh ya, aku juga bilang ke mereka kalau misalnya memang ada anak lain seangkatan kita yang memang butuh ilmu ini, silahkan dibagi aja. Maksudnya, tapi jangan kasih Excel-nya ya, biar semua juga belajar dari nol gitu. Maksudnya kita sama-sama belajar. Sebenarnya tujuan aku juga bikin ini buat teman-teman biar kita memang emang belajar aja sih, karena memang sama dosennya juga nggak belajar gitu kan. Terus memang akhirnya ada temenku yang minta langsung ke aku, maksudnya di luar si Dumbledore ini, ada beberapa anak yang memang minta kayak, Bel, gue boleh bagi nggak gitu? Ya nggak apa-apa, bagi aja gitu kan, nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi setelah ada penilaian, dosen ini ngomong di grup, dia share kayak ada 10 tugas yang menurut dia bagus. Dan 10-10-nya ini, itu semua pakai tabel yang istilahnya aku bikin gitu kan. Tapi yang aku tahu dapat dari kita langsung, itu cuma 4 orang gitu. Terus 6 orangnya ini tuh nggak tahu dapat dari mana gitu. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata dosenku sendiri yang ngasih gitu. Jadi
di situ aku rasanya langsung kayak kok begini ya gitu. Jadi waktu itu di situ aku tuh merasanya kayak ini gue mahasiswanya, terus istilahnya gue yang mau kuliah, tapi dosen gue kan nggak ngajar. Terus juga bukan apa ya tanggung jawab aku sebenarnya untuk ngajarin teman-temanku ya nggak sih? Itu kan kayak memang aku pengen bagi aja gitu. Terus tiba-tiba malah tugasku dijadiin bahan materi untuk ngajarin anak yang lain gitu. Jadi kayak wow. Terus akhirnya dosenku minta maaf secara personal ke aku karena dia kenapa bisa sampai kopas bener-bener karena memang dia tuh bagi Excel-nya gitu. Jadi luar biasa sih. Jadi di situ kayak what gitu kan yang kayak aduh aneh banget ya rasanya kayak itu parah banget. Jadi kayak di pokoknya rasanya aneh deh aku nggak pernah ada di posisi itu yang seaneh itu niatnya mau bantu tapi malah jadi kayak gitu gitu. Itu sih kemarin dan kocaknya adalah itu kejadian kedua kalinya. Di tugas yang mau UAS ini kejadian lagi kayak gitu. Luar biasa sih, aku nggak tahu itu gimana deh. Udah lah ya udah terlanjur, udah lewat. Yang penting temanku paham juga, aku bisa juga ya udah pokoknya at least aku belajar di mata kuliah ini gitu kan. Terus uh, cerita yang ketiga adalah udah ganti belum slide-nya? Nah, oke. Jadi ini adalah himpunan. Jadi ini adalah Badan Pengurus Harian dan Kepala Divisi di Himpunan Arsitektur. Kalau jadi tahun ini aku tuh dipercaya untuk jadi ketua himpunan di arsitektur di kampusku. Nah, sebenarnya nggak ada yang maju lagi, jadi calon tunggal, jadi pasti auto menang gitu. Terus intinya selama SFH ini kita tuh nggak bisa ngadain banyak banyak acara. Jadi sebenarnya itu, sedihnya minta ampun deh. Giliran bisa naik jadi kahim, tapi nggak bisa ngadain acara apa-apaan. Jadi kayak nggak guna gitu sebenarnya gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin kepikiran, gimana ya caranya biar himpunan kita itu berguna, walaupun kita nggak ngadain acara gitu kan. Terus kita ngeh nih, bahwa memang sistem SFH kita masih dalam tanda kutip beradaptasi gitu kan. Jadi banyak banget keluhan dari mahasiswa kayak tugasnya banyak pol, dosennya nggak bikin kelas, terus penilaiannya nggak diruntutin, wah pokoknya banyak banget. Akhirnya ya udah aku sama yang lain sama BPH dan Kadif ini kita nyusun nih, kita bikin survei, kita nyusun untuk tanya ke mereka sebenarnya keluhan mereka selama SFA ini apa. Akhirnya kita bikin surat secara resmi dari himpunan, kita kirim ke program studi, ke jurusan kita, ke jurusan arsitektur, biar semua dosen bisa paham sebenarnya apa sih yang kita rasain selama SFH. Sebenarnya kita juga nggak kasih keluhan doang sih, kita juga ada beberapa solusi, misalnya kayak mungkin kalau pakai Zoom kan kita putus terus ya 40 menit, nggak ada gratis, nggak ada tuh kampusku beli Zoom, nggak ada juga. Jadi hari kita bisa nggak kalau kelasnya dipindahin ke Google Meet atau yang lain, jadi nggak keputus-putus, nggak jelas gitu kan. Terus ya pokoknya semacam itulah. Dan akhirnya surat itu juga udah masuk ke rektorat. Setelah itu belum selesai masalah itu, muncul lagi masalah baru, yaitu adalah tiba-tiba tanggal, aku inget banget tanggalnya, 31 Mei 2020 itu belum lama ya berarti. Jadi kampusku itu meluncurkan kebijakan pembayaran uang kuliah. Di dalamnya itu tertulis gini, akan ada pemberian insentif 10% untuk mahasiswa yang membayar di jangka waktu 1 sampai 15 Juni gitu. Jadi ibarat hari ini pengumuman, besok tuh udah mulai bayar gitu kan. Dan kalau lu mau dapat 10%, lu harus bayar dalam waktu 2 minggu. Yang lucunya adalah bahkan tanggal 15 itu aku belum selesai UAS gitu. Di mana-mana kan seharusnya kita selesai UAS dulu, kita udah tahu mau ambil mata kuliah apa setelahnya, baru kita bayar gitu kan. Ini enggak. Jadi kayak semua mahasiswa itu marah, mereka semua reply email dari kampus ini dengan segala cacian, makian, dan lain-lain, ada yang sopan, ada yang enggak, dan itu banyak pol di hari Minggu malam itu. Terus akhirnya aku bilang ke teman-teman Arsi kayak tolong pakai kepala dingin, jangan kayak orang nggak pernah sekolah lah bahasanya, kayak maksudnya bikin yang sopan atau apa. Kita dari himpunan, kita bikin aja yuk surat yang langsung untuk satu suara dari Arsi, jadi mereka bacanya juga nggak satu-satu dari mahasiswa gitu kan.
Udah, malamnya kita langsung bikin surat. Hari Seninnya tanggal 1 Juni itu ada rapat dari rektorat sama dosen-dosen kepala jurusan. Terus setelah rapat itu kaprodiku, kepala jurusanku yang adalah dosen pembimbingku juga. Jadi emang aku dari dulu juga ceritanya semua ke dia gitu. Eh, dia bilang kayak, Bel, ini saya boleh nggak buka suratnya di rapat gitu. Oh, boleh banget, Pak, gitu kan. Setelah itu kita dapat akses langsung untuk audiensi sama pihak rektorat. Padahal BPM-nya aja nggak dapat akses gitu. Jadi cuman di jurusan kita doang yang dapat akses gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka nggak tulis surat atau apa, jadi nggak jelas. Dan by the way, hierarki organisasi di kampusku tuh paling unik deh pokoknya. Jadi kalau di kampus lain kan, ini himpunan, terus atasnya BEM, atas lagi baru BPM kan. Nggak, kalau di kampusku tuh himpunan, BEM, dan BPM tuh setara. Jadi aku nggak perlu bersusah payah untuk ngelewatin BEM dan BPM untuk sampai ke rektorat. Jadi aku langsung tinggal naik aja, udah pasti auto nyampe ke rektorat gitu kan. Dan memang aku merasa orang-orang BEM dan BPM yang tahun ini memang agak keras kepala dan susah untuk diajak diskusi gitu. Jadi aduh capek deh. Jadi ya udah aku langsung aja ke rektorat gitu kan bersama dengan teman-teman sejurusan ARSI ini. Terus udah gitu kita dapat audiensi walaupun memang nggak ada dapat keringanan khusus atau gimana, tapi at least sistem di kita lumayan. Jadi dosennya mulai ada kelas, tugasnya mulai dikurangin, terus absennya mulai nggak yang harus upload tugas, terus pokoknya lumayan membaik lah. Terus misalnya kayak market nggak harus bikin, jadi kalau mau bikin market itu tambahan poin, bukan keharusan yang kayak gitu-gitu. Jadi oke lah. Terus setelah itu aku pikir masalahnya selesai dong. Oh ternyata tidak gitu. Jadi ternyata dosen-dosen ini tuh menyimpan dendam gitu. Jadi mereka merasa kayak mereka di pojokan sama surat dari himpunan ini gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin memang aku ada kesalahan nulis bahasa atau kayak gimana. Tapi intinya aku udah dapat 2 kali sindiran gitu. Dan itu sindirannya luar biasa sekali. Jadi waktu itu ada 1 minggu, kita ada libur lebaran, jam 8 pagi itu aku bangun, ada surat dari rektorat bahwa minggu itu tidak ada perkuliahan. Ya aku tidur dong, tiba-tiba jam setengah 10 dosenku kelas. Duar, ya aku masih tidur gitu kan. Terus dosennya ini bilang, mana nih yang laporan katanya nggak ada kelas, giliran ada kelas anaknya nggak ada. Terus kayak aku langsung gimana dong, laporan emang harusnya nggak ada kelas kan, tapi kok ya dianya sendiri juga yang ada kelas. Dan terus ya udah itu sindiran yang pertama gitu kan. Aku pikir ya udahlah gitu, walaupun rasanya tuh gimana ya, agak sakit hati gitu. Sebenarnya caranya nggak kayak gitu nggak sih kalau nyampein sindiran, ya lucu juga sih, nggak tahu nih. Terus sindiran yang kedua nih, jadi tuh sebenarnya kalau aku presentasi ada satu mata kuliah studio, kalau aku tiap UTS dan UAS itu aku harusnya ada presentasi 2 arah. Tapi semenjak SFH itu nggak ada. Jadi kita cuma submit tugas, terus ya udah mereka nanti nilainya berapa. Jadi kita nggak tahu tanggapan dari dosen kayak gimana, review ke kita kayak gimana. Kita nggak dapat feedback yang kayak bisa 2 arah gitu loh. Dan aku merasa presentasi ini penting banget untuk kita kasih argumen kalau mereka bingung atau apa. Ya kayak gitulah pokoknya. Nah, terus itu kan juga kita tulis di solusi, di surat himpunan itu kan. Terus kemarin dosenku yang lain lagi ini menyindir lagi gitu. Dia bilang kayak, nih untuk kemarin yang laporan katanya minta untuk presentasi 2 arah, kita udah kasih lahannya ya, nanti kalian presentasi sama reviewer dari APL gitu. Terus aku kayak, oke, ini dapat sindiran kedua kalinya gitu kan. Cuman maksudnya itu nggak sesuai sama poin yang aku minta sih, karena maksudnya harusnya memang plan presentasi itu bukan cuman untuk reviewer dari APL. Maksudnya kenapa APL? Karena aku kuliah di Podomoro ya. Maksudnya dosennya juga harusnya bisa menyediakan waktu untuk kita presentasi gitu kan. Kan sebenarnya sama aja ya, mau presentasi di kampus maupun di begini kan mereka juga pasti menyediakan waktunya gitu. Kenapa ini nggak ada sih gitu? Sebenarnya dipertanyakan itu sih, karena malah mereka kayak udah nyindir terus dilempar tuh tanggung jawab ke reviewer APL. Aduh pusing deh pokoknya. Tapi ya udah, karena aku juga mahasiswa mereka gitu yang kayak kalau aku bergerak lebih parah lagi, ini subjektivitas akan lebih mengakar kuat gitu kan. Jadi kayak, oke, Bel, oke, lu cukup sampai sini dulu, nanti lihat dulu lah kelanjutannya kayak gimana kalau semester 7 sampai SFH lagi gitu kan. Ya udah deh gitu.
Nah, ini tuh jadi 3 cerita yang apa ya, yang benar-benar ngisi kepala aku banget di semester ini. Jadi temanku tadi masalah dia secara personal, terus apa kuliahan aku sendiri, aku gimana sama teman-teman, sama dosenku, dan yang lebih formal di organisasi gitu kan. Nah, apa ya, yang aku omongin ini semua itu masalah gitu. Namanya masalah ya. Ini slide aku udah ganti belum? Ini lemot banget ya gantinya. Oke, udah. Jadi dari kesimpulannya apa namanya benang merah yang kenapa aku harus ceritain 3 itu ya? Karena ketika kita apa ya dapat masalah, kita tuh nggak bisa ngontrol itu masalah mau kita bawa kemana gitu. Jadi aku belajar banget di setiap masalah itu ya, walaupun dari masalah kecil sampai masalah yang organisasi gede gitu, uh, yang bisa kita kontrol itu cuman ya respons kita doang gitu ke masalah itu. Jadi nggak, misalnya nih, kalau aku sama teman kosanku tadi, aku membantu dia dengan cara ini, tapi kalau misalnya dia memang memutuskan untuk nggak kuliah, ya sudah. Kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi sama kayak misalnya tadi, niatnya mau menyampaikan aspirasi mahasiswa, malah kena sindir gitu kan, nggak tahu bakal ke arah sana gitu. Yang bisa kita kontrol ya respons kita doang aja. Nah, terus, oke, ini next slide. Apakah udah ganti lagi, teman-teman? Iya. Nah, jadi ini sih yang mau aku sharingin. Yang penting tuh kita sadar bahwa kita itu saluran berkat gitu. Jadi, kemarin aku mikir sih, kenapa sih aku dikasih posisi yang begini amat gitu, kayak sebenarnya masalah temanku juga bukan masalahku gitu kan. Jadi aku tuh kepikiran banget kayak ya gimana ya, emang katanya udah setengah tahun hidup sama dia, bangun tidur sama dia, jadi kayak nggak kepikiran. Terus aku juga, kenapa aku harus naik jadi ketua himpunan di saat-saat seperti ini? Jadi pertanyaan juga, dan kenapa aku harus punya dosen yang kesannya nggak respect sama mahasiswanya, kayak gitu. Tapi, apa ya, tadi belajar bahwa ketika kita sadar kalau misalnya kita itu sebenarnya saluran berkat, kita tuh bisa menempatin diri di posisi dan porsi yang tepat. Maksudnya sesuai sama kapasitas kita ya. Jadi maksudnya ketika kita ada masalah ataupun kita lagi berusaha tolong orang lain, kalau kita posisiin diri kita di saluran berkat, maksudnya kita sadar nih bahwa kita tuh saluran berkat, kita diisi, terus kita lagi mau bagi nih ke orang lain, itu tuh yang kita lakukan ya, kita mau memberi aja, bukan kita tuh mau meminta balik, kita mau terima apa sih. Jadi tuh di situ peran kita tuh jadi the giver lah. Jadi kita kayak membagikan sesuatu gitu. Jadi apa ya, penting banget untuk kita sadar bahwa kita itu saluran berkat. Pokoknya itu deh intinya. Kita itu saluran berkat, dan ketika kita sadar, kita itu bisa menempatkan diri kita di posisi dan porsi yang tepat. Walaupun itu masalah ya. Kan nih ada next slide-nya. Tunggu. Udah muncul belum? Nah, kan pertanyaan nih, tadi aku pas bikin, aku juga mikir kayak, kok kita yang punya masalah, kita yang kasih berkat ya? Aneh juga. Terus kayak, maksudnya ketika kita punya masalah, kan harusnya kita yang dibantuin orang gitu. Cuman justru ya, malah ketika kita punya masalah nih, itu adalah kesempatan kita jadi saluran berkat buat orang lain gitu. Jadi mau kita lagi menolong orang, kita adalah saluran berkat juga. Maksudnya ketika kayak masalah personal yang tadi kan itu masalah dia ya, tapi kita juga saluran berkat untuk dia. Tapi ketika ada masalah yang kita alamin sendiri, ternyata itu juga kesempatan kita loh untuk jadi saluran berkat buat orang-orang yang terkait di masalah itu gitu kan. Kembali lagi ke tadi, respons kita itu gimana sama masalah itu gitu. Terus next slide lagi. Udah belum? Nah terus kok 3 masalah tadi tuh malah dampaknya buruk ya? Kayak maksudnya aku juga udah berusaha menjadi saluran berkat, kayak misalnya tadi di temanku aku coba, bukan aku sih, kita coba untuk bantu dia sebisa mungkin, tapi ujungnya tetap dia nggak lanjut kuliah. Terus misalnya tadi aku juga udah berusaha share ilmu ke teman-teman, tapi malah jadinya semua kayak pakai tabelku, istilahnya kayak plagiat tanpa izin, tanpa apa, semuanya, dan dosenku santuy gitu. Terus yang masalah ketiga tadi,
dapat potongan uang kuliah kagak, disindir iya gitu. Ada aja kan, maksudnya kayak kenapa jadinya buruk gitu. Dan sebenarnya kita balik lagi sih, ketika kita jadi saluran berkat ya, di posisi itu, kita tahu sadar posisi dan peran kita, tujuan kita nolong itu tuh apa sih gitu. Apakah untuk aku nolong temanku, aku mau dipuji? Apakah untuk aku belajar ngasih belajar sama teman-teman aku tuh mau dihormatin? Atau mungkin aku sok-sokan bikin surat dari himpunan dan aku mau jadi terkenal gitu dibanding anak-anak lain gitu kan? Enggak ya, kayak sesimpel aku memang di situ posisinya pengen jadi berkat aja gitu. Maksudnya apa ya, itu tuh kalau kita udah tahu kita saluran berkat, itu semua tuh udah rasanya mau dikasih aja gitu. Dan kenapa aku kasih cerita 3 kasus ini, karena aku mau bilang apa yang kita kasih tuh bentuknya banyak banget macamnya. Misalnya kayak di kasus yang pertama tadi, itu ya apa yang aku kasih berusaha untuk caring, berusaha untuk kasih telinga, kasih semua saran, semua nasihat, semua apa yang dia butuhin, waktu dan lain-lain. Terus misalnya di kasus yang kedua tadi, apa yang aku kasih? Ilmu, gitu kan. Beda lagi. Terus misalnya di kasus yang terakhir, apa yang aku kasih? Yang aku kasih adalah tanggung jawabku ketika aku naik jadi ketua himpunan, maka aku tanggung jawab untuk terima aspirasi dari teman-teman semua. Kayak gitu kan. Jadi, bukan masalah dampaknya buruk, justru dampak buruk itu karena justru orang-orang tersebut nggak bisa merespon dengan baik masalah yang datang ke mereka, sehingga mendatangkan masalah untuk orang lain gitu kan. Tapi tenang aja, itu bakal jadi kesempatan untuk kita malah bagi berkat balik ke mereka gitu. Terus dari mana sih kita tahu kalau tindakan kita itu bener? Kok jadinya malah kayak senjata makan tuan gitu kan? Nah, ibaratnya gini loh, ibaratnya kalau aku nggak bagi ilmu ke temanku, aku kan nggak bakal dapet kejadian ini kan. Maksudnya kayak nggak bakal jadi kayak gini. Kayak ya udah semuanya tetap nggak tahu apa-apa, yang bisa bikin tabel cuma aku doang, ya udah gitu loh, nggak akan ada rasa aneh ini gitu. Terus ini ada ayat Alkitab yang aku ambil, apakah sudah ganti slide-nya? Nah, ini dari Roma 1 ayat 17, the righteous will live by faith. Jadi orang yang benar itu akan hidup oleh karena iman gitu kan. Jadi karena tadi kita itu saluran berkat, kita kan diisi ya. Kita diisi, terus yang kita tuh dapat berkat dari Tuhan, artinya kita tuh sedang hidup percaya, dan kita tuh punya iman untuk jalanin hidup itu. Dan ketika kita percaya dan kita punya iman, yakin deh, itu kebijaksanaan tuh pasti ada gitu. Walaupun memang manusia nggak luput dari dosa. Bahkan pasti ada kesalahan atau tindakan yang nggak tepat yang kita lakukan. Tapi at least kita tuh kalau udah kita pegangannya iman dan Tuhan aja, firman Tuhan gitu, kita tuh bisa kasih solusi dan belajar untuk bagi berkat itu sesuai sama kapasitas diri kita sendiri. Walaupun memang pasti akan ada salahnya dikit kayak gitu kan. Nggak apa-apa, itu namanya belajar gitu kan. Aku juga nggak tiba-tiba jadi wow gitu. Pasti ada aja lah, kayak nggak mungkin, misalnya itu juga bukan progres yang misalnya aku salah banyak terus jadi salah sedang terus jadi salah dikit ya, tapi bisa aja memang sampai akhir hidup pun di setiap apa yang kulakukan pasti masih ada salahnya gitu kan, namanya juga manusia gitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya belajar. Tapi yang penting kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ya kita lakukan semua sesuai firman Tuhan dan kita pakai iman gitu kan. Nah terus ini ayat yang buat refleksi hari ini. Dari 2 Korintus 9 ayat 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Artinya, maksudnya kayak Tuhan itu sanggup untuk kasih semua, kasih karunia itu ke kita, dan jadi kita di semua hal dan semua kondisi itu kita tuh cukup, dan bahkan kita tuh punya lebih. Mau diapain lebihnya kalau nggak dikasih orang lain gitu kan? Kita tuh udah penuh banget, kita tuh udah ditumpahin terus, dan tumpahan dari Tuhan itu nggak berhenti loh. Masa kita berhenti di kita sih kayak. Dan ini sih yang jadi refleksi. Bayangin ya teman-teman, kalau misalnya kita tuh di setiap kondisi kita pikir kita tuh saluran berkat, kita tuh tindakan yang bakal kita lakuin tuh kita tuh mau memberi aja gitu. Kita nggak akan pikir orang kasih apa. Jadi kita nggak akan
expect orang akan memperlakukan kita kayak gini, nggak akan nggak akan meminta gitu loh. Kita yang akan kita lakukan adalah kita mau ngasih lagi gitu. Karena kita tuh kebanyakan berkat istilahnya dalam tanda kutip ya. Terus aku sebenarnya juga nggak tahu sih teologinya gimana, tapi maksudnya yang aku pikir harusnya semua umat Tuhan itu diberkati ya, nggak mungkin nggak ada yang diberkati kan. Jadi nggak ada orang yang kekeringan, adanya orang yang merasa kekeringan. Jadi dia diisi, tapi dia tuh nggak sadar kalau dia tuh punya isi. Jadi dia nggak bisa bagiin lagi ke orang lain gitu. Nah itu tuh yang pasti sering banget deh kita rasain. Aku juga masih sangat harus belajar kalau memang sebenarnya kita tuh nggak pernah kekurangan dan kita itu selalu kelebihan. Jadi kayak misalnya tadi aku yang ceritain 3 kasus, nggak ada satupun kasus yang aku kasih dalam bentuk fisik, semuanya intangible. Kayak aku kasih bentuk perhatian, aku kasih ilmu, aku kasih tanggung jawab. Nggak ada yang aku keluarin duit misalnya 5.000 aja tuh nggak ada gitu. Jadi semua orang dengan dengan tadi porsi, posisi dan kapasitas masing-masing gitu. Misalnya contoh kecil, misalnya kayak di SFA di pas PSBB kayak gini kan banyak nih yang jualan makanan di teman-teman kalian apa semuanya. Terus misalnya kalian suka nyemil gitu, ya udah tinggal beli aja cemilannya, itu kalian juga udah jadi saluran berkat gitu kan. Sesimpel itu aja, bahkan itu bikin kalian bahagia loh karena kalian makan lagi gitu kan. Kayak namanya memberi, kita tuh pasti dapatnya tuh lebih bahagia deh dibanding kita minta. Itu sih aku benar-benar belajar banget semester ini. Terus intinya sih kita harus sadar kalau misalnya semua dari kita itu tuh saluran berkat dan kita itu selalu kelebihan, nggak pernah kekurangan. Dan kesempatan itu tuh ada di sekitar kita. Kesempatan untuk melakukan itu tuh bahkan di antara kita gitu loh. Coba deh kalau misalnya teman-teman abis ini ya, atau mungkin teman-teman juga punya pengalaman sebelumnya, kalau udah ngalamin yang namanya kalau kita tuh jadi saluran berkat, itu tuh kita kayak baru tentang eksistensi kita tuh kayak, oh iya ya, ternyata balik lagi ke judul yang tadi, kita tuh emang hidup diberkati untuk menjadi berkat. Emang memang sesimpel itu aja gitu. Karena memang mau hidup mau buat apa lagi? Kayak nggak tahu gitu kan. Jadi ketika kita memang bagi berkat, ya memang itu tujuan hidup kita. Secara implisit itu lebih kayak aku tiba-tiba kepikiran mungkin kayak ketika kita kayak bersaksi gitu kali ya. Jadi kita lagi membagikan sesuatu ke orang lain gitu. Dalam bentuknya ya sesuai apa yang kita bisa aja gitu sih. Ya itu sih sharingku hari ini, agak panjang ya. Aku nggak tahu ini berapa menit. Semoga bisa relate sama teman-teman. Terus kayak bisa dipraktekin di semua kesempatan, apakah itu dari masalah orang lain maupun masalah kita sendiri. Ingat bahwa kita selalu berlebihan, nggak pernah kekurangan, kita hidup diberkati untuk menjadi berkat. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Asik, thank you Ibel. Sama-sama. Ya, gimana ya? Aku sih jadi keinget sih waktu zamannya masih kuliah kan sempat ngekos kan. Itu sering banget tuh namanya di kosan kan ketemu teman-teman yang anak rantau atau teman-teman yang rumahnya tuh ya jauh. Jadinya kalau sakit atau kehabisan duit tuh bingung gitu kan kayak gimana. Jadi pernah tuh di satu kosan itu cuman ada satu teman seangkatanku yang seiman kan. Rumahnya tuh jauh di Tambun sana, sedangkan aku kuliah kan di Depok. Jadi kan susah untuk dia pulang. Pernah satu kali tuh dia sakit kan, terus dia udah bingung gitu kayak, bingung, udah mamanya tuh kan single parent kan, jadi tuh bingung kan mau datang ke sana ya gimana, ada adiknya, terus juga ongkos gimana kayak gitu-gitu kan kalau harus nyamperin dia karena sakit. Akhirnya dengan berani aku nawarin dia buat kerokan. Ya itu kayak hal-hal yang aku nggak tahu sih sebenarnya dia bisa apa enggak kerokan, padahal dia kan kurus ya. Soalnya aku suruh minum tolak angin tuh dia nggak berani gitu kan, karena belum pernah, pedes lah apalah. Terus aku bilang sini gue kerokin gitu kan, terus yaudah dia mau dikerokin. Dan bersyukur 2 hari kemudian dia mulai enakan, terus mamanya baru bisa datang dan gantian mamanya yang nolongin dia gitu. Nah iya sih benar yang Ibel bilang, kayak kadang kita kalau kita udah punya prinsip kita tuh hadir dimanapun kita ada tuh untuk jadi berkat,
ngelihat apa tuh kita kepikir gitu untuk gue ngomongin apa ya, oh gue ngasih apa ya, atau gue bisa ngelakuin apa ya kayak gitu. Terus pernah juga dan gini, dan nggak hanya satu temen itu yang udah jadi korban kerokan aku jadinya. Masih ada 2 temen lainnya yang akhirnya jadi pasienku ketika mereka masuk angin ya udah aku kerokin gitu. Nah itu sih hal sederhana karena aku mikir ya untuk beliin sesuatu atau makanan yang lebih sehat untuk menolong kesehatan mereka kan aku juga mikir-mikir kan ya anak kos gitu kan harus gimana mau nganterin mereka ke rumah sakit pun atau ke klinik aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa naik motor lah segala macem, jadi sama aja bohong kan. Ya udahlah tindakan pertamanya ya udah dengan ngerokin. Nah itu sih kayak ya keinget kondisi itu gitu jadi anak kos, dan bersyukur teman-teman kita pun jadinya juga respect gitu sih kalau aku ngerasanya ya, dengan kita tuh terus kepikir untuk jadi berkat atau nolong atau memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ada kondisi-kondisi yang akhirnya mereka juga kepikir untuk nolong kita gitu sampai kan aku udah nggak ngekos lagi ya, aku cuma ngekos selama 1 tahun. Nah itu di semester 1 sampai semester 2 dan aku sedangkan di semester akhir semester 6 itu aku butuh tempat kos ceritanya buat ngerjain TA karena temen TA aku rumahnya di Depok kan, jadi untuk ketemu sulit kalau misalnya aku harus pulang balik dengan baik hatinya gitu. Temenku salah satu yang pernah aku kerokin itu dia nawarin buat udah Lis di sini aja soalnya kebetulan gue udah kelar karena kalau UI kan lebih cepat libur ketimbang PNJ kan. PNJ itu belakangan kan. Jadi dia bilang, gue udah mau mudik kok, lu tempatin aja kamar kos gue gitu. Jadi aku bayar cuman sedikit banget dah dari harusnya 1 bulan misalnya bayar gitu. Nah karena ya itu. Jadi kayaknya pengalaman untuk saling memberkati tuh nggak bakal bikin kita nyesel lah gitu. Ya. Dan padahal dia berkerudung gitu yang nggak seiman, terus dia juga orang suku yang kayaknya tuh fanatik banget gitu, tapi sama aku dia bisa seterbuka itu sampai dia bilang lu kalau misalnya kehabisan baju apa belum sempet ngambil baju udah pakai dulu aja baju gua, terus kalau misalnya lu pas kehabisan duit nih pas lagi di kosan sini lu buka aja lemari gue tuh ada celengan gue gitu, dia sampai kayak gitu. Nah itu sih teman-teman yang aku ngerasa kayaknya aduh Tuhan tuh baik banget gitu, walaupun waktu aku dulu masih satu kos terus berusaha menolong, berusaha memperhatikan tuh yang nggak ada maksud apa-apa, tapi baru ngerasain buahnya tuh yaitu ketika di semester 6 gitu setelah 2 tahun udah nggak ngekos di situ lagi gitu sih. Nah teman-teman mungkin aku kepengen sih teman-teman yang lain juga sharing sih ya Bel. Silakan. Pasti ada lah pengalaman seru gitu, yang kocak-kocak juga. Malah nih kayaknya Kak Senja cocok nih, kayaknya malah jadi ada pekerjaan baru ya kayaknya. Ini kalau minta kerokan ke Kak Senja. Boleh. Jadi siapa yang mau dikerok? Ini job baru nih. Peluang usaha di tengah corona. Ya, gimana yang lain? Adakah pengalaman menjadi berkat atau diberkati gitu? Pasti ada. Ayo yang senyum-senyum kelihatan nih. Hilang semua videonya tapi. Fe, ada yang mau di-sharingin, Fe? Bentar ya, aku mikir-mikir dulu. Jessica, gimana Yes? Adakah pengalaman itu mungkin di masa-masa mengerjakan skripsi? Apa yang kamu sadari jadi berkat Tuhan? Aku mikir dulu. Oke. Ini jadi muka mikir semua. Ini Yesi ya? Yes, gimana Yes? Gimana, Sen? Ini selalu sosok putih loh Yesi ini. Maaf ya, kurang senonoh bajunya ini. Gimana Yes?
pengalaman diberkati dan menjadi berkat? Apa ya? Aduh. Belum kepikiran tuh apa ya? Nia gimana Nia? Pikir dulu. Pikir dulu ya. Aku juga pikir dulu apa ya? Atau Karin? Nah, nih Karin imut dong. Oh ya, Karin imut. Gimana Karin imut? Kita Kan persilakan emang Karin aku imut. Tapi ini memang beneran yang aku belajar tuh bukan karena apa ya? Kalau misalnya kita jadi saluran berkat kan pasti kita udah belajar ya dari kecil gitu, pasti kita kan kayak disuruh bagi berkat. Tapi justru yang sebenarnya aku pengen tekanin adalah kita sadar nggak sih kalau misalnya kita tuh jadi saluran berkat gitu. Kadang yang gue maksudnya kalau sebelum ini ya, mungkin sebelum semester ini juga aku kayak nggak ngeh gitu, makanya juga aku nggak kalau ditanya mungkin bingung juga mau jawab apa, kayak kapan ya gue berkatin orang lain, atau mungkin kapan ya gue dapat berkat dari orang lain, karena kita nggak ngeh gitu. Jadi emang yang pentingnya itu sih, kita harus aware sama itu. Jadi ya Aware. bisa 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 di share teman-teman. Bisa sharing gitu, belajar bareng sih, sama-sama aware. Ya, gimana ada yang mau menanggapi? Aku kalau aku sih nggak pernah ngasih. Aku sih nggak tahu ya, ini aku menjadi berkat atau aku memberi berkat buat orang lain gitu. Aku sih nggak pernah kayak nolongin orang dalam bentuk uang atau yang berharga banget gitu loh. Palingan aku tuh seneng kayak, ini sih menurut aku ya, nggak tahu menurut orang lain yang aku giniin gitu loh. Aku tuh tipe orang yang emang suka kasih perhatian, maksudnya nanyain gitu loh. Dan aku tuh orangnya bukannya apa ya, aku tuh orang kepoan gitu loh. Tapi keponya ya aku lihat kondisi orang ini dulu gitu loh. Dalam keadaan oke kah, atau dalam keadaan aku tuh harus nanya saat itu juga atau entaran gitu loh. Aku juga tetap cari tahu kondisi dia sekarang tuh kayak gimana. Nah, habis itu aku pas SMP itu aku sempet nggak nolongin sih. Aku tuh kayak kayak tersentuh aja hatinya. Teman aku tuh ada, dia tuh dalam keluarganya itu emang berkekurangan, terus eh, bayar uang sekolah juga susah. Terus anaknya ini tuh cowok, kurus banget. Aku tuh sampai kadang mikir, ini di rumah tuh nggak dikasih makan, atau nyokapnya tuh nggak pernah masak, atau emang sebenarnya mereka tuh nggak bisa makan atau gimana gitu loh. Karena uang jajan pun aku inget banget, dia tuh berangkat pulang pergi sekolah itu jalan kaki, dan uang saku setiap harinya tuh cuma 5.000. Aku tuh orangnya termasuk berani ya dalam bertanya ke seseorang. Aku sampai bilang, lu nggak dikasih uang apa sama mama lu gitu loh. Karena yang aku tahu mamanya itu kalau ke sekolah ya bukan orang yang kaya banget gitu, maksudnya rapi, gak yang kayak gimana gimana. Tapi kalau si anak ini tuh kayak lusuh, nggak ada semangat gitu loh, kayak sakit kah atau apakah. Aku tanya, dikasih uangnya berapa, karena kan dia kalau ke kantin tuh kadang suka nyeletuk gini, beliin gua dong, beliin gua gitu loh. Kayak ya ada beberapa orang yang menanggapinya tuh kayak dia, ini orang kayak nggak dikasih uang gitu sih, atau nggak, kayak malu dikit gitu loh, kayak bahasa kasarnya malu dikit kayak gitu, minta-minta sama orang. Aku tuh sempet bilang, nggak boleh gitu, kan kita nggak tahu juga gitu loh, dia tuh di rumah kayak gimana, keadaan dia sekarang tuh kayak gimana di rumah gitu loh. Pada suatu hari tiba-tiba aku kayak, yuk kita ini yuk, apa namanya, bikinin makanan gitu loh, bawain makanan. Abis itu males nanti dia jadi keenakan gitu loh. Mereka tuh mikirnya kayak takutnya nih
teman gue ini tuh kayak enakan, jadi minta-minta terus. Padahal mah aku tahu banget dia bukan tipikal orang yang semudah itu untuk minta-minta sama orang. Bukan tipikal orang yang dia tuh tipikal orang yang tahu diri gitu loh. Gak yang asal, kan ada orang yang kayak udah maaf ya, kayak udah susah tapi gini-giniin orang, kayak asal nyumut makanan orang atau gimana gitu kan. Kalau dia tuh enggak, dia tuh orangnya baik banget, baik, sopan, seneng bercanda. Cuman emang keadaan badannya aja mungkin yang kita lihat kayak aduh sakit deh kayaknya nih orang gitu kan. Terus akhirnya aku kan SMP itu kan jualan lumpia ya, martabak gaul. Yang sekarang aku jualan guys, jangan lupa order ya. Sekalian promosi. Aku tuh jualan, terus dia tuh pengen beli, tapi sedangkan dia tuh cuma bawang 6.000. Sedangkan yang aku jual ini 2.500. Kayak awalnya dia belikan satu, aku bilang cuma satu, namanya Jeremy, gak apa lah, udah lama ini aku kasih tau aja namanya Jeremy. Aku bilang, Jer, cuma beli satu, aku bilang kan. Iya Rin, gue beli satu aja gitu kan katanya. Oh oke. Terus dikasih uangnya, recehan dong, maksudnya semua 2.000 ada 1.000 gopean gitu kan. Terus kayak, udah ambil aja ya lah, cuma satu doang, sama gue mah gitu kan. Enggak, gue mau bayar aja Rin, lu kan jualan, nanti rugi dong kalau gue apa namanya digratisin. Allah, enggak, itu mah lebihan, gak apa-apa ambil aja. Tapi dia tuh nggak mau, dia maunya gue harus bayar. Sampai aku tuh kayak, aduh kok gue jadi ngerasa bersalah gitu loh, kayak gue niatnya ya bantu, enggak bantu sih, maksudnya ya buat bagi aja gitu loh, bukan yang kayak awalnya merasa kasihan, karena emang kita fun-fun aja gitu loh, dan emang aku itu deket sama dia, dan beberapa teman aku juga deket sama dia, jadi kita kayak suka sharing pas belajar bareng, terus kita beli makanan, terus dia kan kayak kadang belajar ikut belajar bareng sama kita, tapi kita beli makanan, dia selalu bilang, gue ntar aja, gue makan di rumah, nyokap gue masak di rumah, jadi gue gak jajan deh, kalian aja yang beli makan gitu. Cuman kita, ya gimana sih namanya kita belajar bareng, gak mungkin kan kita doang yang makan, terus dia diem aja ngeliatin gitu kan. Sampai akhirnya, gue pesenin aja lah, ya kita, maksudnya ya kita masih bisa lah patung PT-PT buat bayarin dia makan gitu loh. Akhirnya kayak aku pesennya, gue bilang, kita PT-PT ya gitu, kayak tapi bisik-bisik gitu loh, kayak aku ngomong ke satu teman aku, terus dia bilang PT-PT ya, kita beliin dia gitu. Waktu itu beli McD, terus tiba-tiba dia yang ngambilin di abang Gojeknya, sampai aku tanpa, maksudnya dia tuh tanpa ada nanya, mau gue ambilin nggak, gini, enggak, dia langsung ke depan, abang Gojeknya telepon aku, oh oke bang, saya ke depan ya gitu, dia langsung ke depan, dengan otomatis ke depan ngambilin, terus nih, makan guys, gitu kan, terus akhirnya, Nijar buat lo, kayak, lalu nggak beliin, ini kan punya lo, enggak itu buat lo, kan kita sama-sama lah, maksud kita doang yang makan, lu nggak, udah ambil aja gitu kan. Gue, terus dia ngomong sama gue pas kita udah selesai kerja kelompok, kita mau pulang, terus dia tiba-tiba ngomong sama aku, Rin, gue bisa bayar tapi gue cicil ya. Terus kayak aduh sedih banget hati gue, dia ngapain ngomong kayak gitu, maksudnya nggak seberapa gitu loh, maksudnya harga McD berapa sih, 25.000 gitu loh, maksudnya kita masih bisa lah PT-PT. Dan maksud aku tuh dia sampai bilang, gue bisa ganti tapi gue cicil ya setiap hari 1.500 atau 2.000. Kayak gak usah Jer, gue bilang santai aja sih, kayak sama orang lain aja gitu loh. Gak Rin, gue diajarin sama mama papa gue buat kalau bisa ya kita nggak perlu minta-minta sama orang, dan kalau bisa ya kita ngelakuin dulu sendiri sampai kita bisa, sampai bisanya kita tuh sampai mana gitu loh. Kalau emang di titik kita yang paling lemah baru kita minta tolong sama orang. Cuman menurut gue ini kayak udah melanggar apa yang udah diajarkan sama mama papa gue. Terus gue bilang, apaan sih? Ini cuman apa sih, sekedar jajanan lah gitu loh, kalau kecuali kalau gue bayarin uang sekolah lo, baru gue bakal minta gantinya gitu, maksudnya gue kayak bikin dia serem gitu loh, biar dia nggak usah balikin duit gitu loh, maksudnya ya lah sama kita udah kenal tuh udah 3 tahun, udah walaupun 3 tahun tuh kita emang udah sering aku tuh deket nih cuma sedikit, tapi kerja kelompoknya cuma sedikit orang, jadi kita tuh saling curhat masa lalu apa. Nah kalau dia ini emang tipikal yang tertutup tentang keluarga, karena aku tahu dia tuh nggak mau nyusahin
kita gitu loh. Karena emang tipikal kita tuh yang kalau apa-apa ya nggak pikir panjang langsung bantu, nggak pikir panjang langsung bantu. Walaupun dalam hal-hal kecil ya. Kita nggak bisa ngasih duit atau kita nggak bisa kasih uang banyak gitu loh. Dan setelah itu kita lulusan graduation SMP, tiba-tiba kita dapat kabar Jeremy masuk ICU. Langsung itu kayak, wah emang feeling gue tuh dari awal tuh udah tahu banget gitu. Feeling gue, oh ini kayaknya anak nih sakit gitu loh. Tapi dia nggak mau ngomong, dan mamanya itu setiap kali mau ngobrol sama aku, dia tuh selalu bilang, ayo Ma kita pulang gitu loh. Mamanya tuh ya kalau ketemu aku, baru ketemu aku Karin, nangis. Terus kayak, kenapa gitu loh. Aku bilang, kenapa Tan? Terus, gak apa-apa Rin, mama gue lagi ada masalah sama bokap gitu katanya. Oh iya gak apa-apa. Terus langsung dibawa pulang sama si Jeremy. Gak boleh ngobrol sama aku gitu loh. Dan aku juga gak tahu, setiap ada yang sempet kayak bilang, Cie Karin deketin mamanya Jeremy dulu ya, biar deket sama dia. Kayak, apaan sih? Padahal aku orang emang yang kalau ketemu orang tua temen aku, apalagi aku kenal, aku say hi, kayak hai tante, hai om, gitu-gitu kan. Jadi rata-rata orang tua teman-teman aku ya baik juga sama aku, sering nyapa kalau ketemu gitu kan. Tiba-tiba aku dengar kabar itu, dan di situ pas banget rumah sakitnya tuh cuma deket banget dari rumah aku yang lama. Aku langsung call teman-teman aku, guys, Jeremy masuk ICU, kalian udah tahu Rin, dan kritis. Aku tuh sampai kayak, aduh gue kayak rasanya tuh menangis di perjalanan ngumpul sama temen aku, langsung ke rumah sakit. Di situ kita itu cuman boleh masuk itu satu-satu orang. Mamanya itu ketemu aku, langsung peluk aku, langsung kayak, Karin, tante harus kayak gimana gitu loh. Terus aku sampai kayak, sabar ya tante, Karin juga bingung soalnya ini bener-bener mendadak banget, dan yang ngabarin itu bener-bener mamanya si Jeremy langsung ngabarin ke aku. Terus dengan telepon, Karin, Jeremy masuk ICU. Aku kayak diem, oh iya tante, aku kemungkinan besok ke situ ya, kalau sekarang nggak bisa karena dia ngasih taunya tuh udah malam, udah jam 10 malam gitu. Ternyata Jeremy itu udah masuk rumah sakit itu udah 3 hari, dan 3 hari itu dia kritis masuk di ICU. Pas besokan harinya, aku sama teman-teman aku ke rumah sakit, kita juga bingung, aduh kita harus kasih apa ya? Kita ngumpulin uang kah atau kita bawain buah atau gimana? Akhirnya di depan rumah sakit pasti banyak tukang-tukang buah kan. Kita ya di situ mungkin posisinya juga kita lagi gak punya uang banyak, gak bisa kayak ngamplopin atau gimana gitu. Akhirnya kita beliin kayak perlengkapannya aja, kayak Pampers, kayak buah, terus kue buat mamanya, buat yang nungguin di rumah sakit kan. Masuk rumah sakit, mana rumah sakitnya serem lagi ya, kita udah bingung nyarinya, mana panik. Akhirnya ketemu, si tantenya peluk aku sambil nangis, cuman bilang, tante harus kayak gimana? Ya aku juga bingung, aku jadi ikut nangis ya. Belum juga ngeliat Jeremy-nya aku udah nangis, karena setelah itu aku kayak, kasihan banget ya mamanya. Untungnya kan dapat BPJS kan dia. Mamanya ngungkit juga kalau tante nggak dapat BPJS mungkin Jeremy udah nggak ada gitu loh. Terus kayak, tante nggak bisa bilang kayak gitu dong, jangan bilang kayak gitu. Yang tahu orang adanya atau enggak di dunia ini ya cuma Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa, bukan tergantung dengan BPJS atau enggak gitu loh. Kalaupun emang enggak, pasti aku yakin bisa gitu loh. Papahnya itu cuman kerja serabutan. Cuman security di komplek gitu, dan emang gajinya kan gak seberapa. Jadi buat nyekolahin adek sama abangnya sama dia gitu loh. Terus aku nyampe, terus aku masuk ke ruang ICU-nya satu-satu. Aku lihat si Jeremy tuh kayak, aduh, gak kuat nih. Aku udah yakin aku gak bakal bisa, karena kan ruang ICU itu ternyata tuh kalau BPJS itu ruang ICU itu isinya ada 7 tempat tidur, tapi kayak dihordeng-hordengin gitu. Dan di situ isinya ada anak bayi, ada di bawah umur 7 sampai 17 tahun. Di situ aku baru lihat anak bayinya tuh udah sedih banget aku. Aduh sedih banget lah pokoknya di dalam situ. Paling pojok dalam aku lihat Jeremy. Terus Jeremy tiba-tiba aku pas datang, karena aku tuh paling terakhir dibanding teman-teman aku tuh bilang, aduh Jeremy nggak bangun, padahal gue pengen tahu kalau dia ngeliat gue datang gitu loh. Tapi di saat aku datang, dia melek, dia
padahal di situ dia tuh udah maksudnya orang kritis yang nggak bisa ngapain-ngapain, yang maksudnya udah pingsan lebih dari lebih dari 3 hari gitu loh, udah pingsan, udah nggak bisa bangun lagi. Pas ada aku sih bukan ngerasa kayak, wih gila gue keren banget, masa gue datang langsung banget gitu loh, bukan kayak gitu, maksudnya kayak pas banget gitu loh, gue pengen juga dia ngeliat gue datang gitu. Gue datang, dia melek, walaupun meleknya tuh sedikit banget, tapi dia melek, terus jarinya kan dia dipakein jari apa sih, di jari-jari itu kan ada dipakein kayak kotak-kotak itu, terus dia gerak, jari-jarinya gerak, terus pengen ngangkat tangan, aku pengen pegang, kan aku udah takut gak steril gitu ya, walaupun udah pakai kayak cairan-cairan gitu, akhirnya pakai selimut, aku giniin tangannya, aku bisikin, jangan gerak-gerak Gejer, aku bilang, nanti lu gak sehat-sehat, jangan gerak-gerak lah pokoknya. Terus dia cuman tapi nya itu pelan banget, aku sampai kayak, aduh puji Tuhan, katanya dokter tuh dia itu sakit kelainan jantung, tapi dari kecil, tapi baru ketahuannya pas gede gitu loh. Terus badannya tuh kecil banget, dan aku juga katanya kan kelainan jantung itu ada beberapa gejalanya. Terus yang aku lihat dari dia tuh emang badannya cepet kurus, terus tangannya tuh berkeringat, terus dia muka enggak, badan enggak berkeringat, tapi tangan tuh dia selalu berkeringat, sampai aku bilang, gue males banget deh sentuhan sama lu tuh berkeringat banget gitu telapaknya. Aku udah selesai, aku keluar karena aku udah nangis di dalam situ, kan takutnya ganggu suster sama dokter yang lagi di dalam situ dan pasien-pasien lainnya. Aku keluar terus aku bilang, Tante, Jeremy tadi melek loh, aku bilang. Hah, masa? Akhirnya mamanya udah maksa-maksa banget. Itu jam besuk itu malam-malam kita datang itu jam besuk tinggal sisa 2 menit. Itu orang udah gak boleh masuk lagi. Akhirnya mamanya masuk, terus mamanya lihat, bener Jeremy melek. Terus mamanya langsung kayak terima kasih, kayak, kok terima kasih ke aku bukan ke aku gitu loh, kayak thank you. Maksudnya makasih banget Karin. Kenapa pas kamu datang Jeremy tuh tiba-tiba bangun gitu loh. Ini yang tante tuh tunggu terus. Tante setiap hari tuh kan dokter itu pesan gitu loh, mau orang tua yang bersihin pupnya dia atau pipisnya dia di pampers gitu, mau orang tua atau suster aja. Nah mamanya tuh pilih mamanya aja gitu yang bersihin. Mamanya tiap hari seka-seka, gantiin pampers, nungguin terus Jeremy kapan melek, tapi nggak pernah melek-melek. Sampai dinyanyiin terus di kupingnya, didoain terus sampai udah maksudnya mamanya tuh udah pasrah gitu loh. Jeremy mau pergi atau enggaknya udah pasrah gitu loh. Sebenarnya udah rela. Terus sampai dia bilang, thank you banget gara-gara kamu Jeremy bangun gitu loh. Terus kayak, enggak tante, bukan karena aku. Ini semua berkat doa tante, om, abang, ade juga semuanya, kita semua gitu loh. Aku belum pulang, teman-teman aku beberapa udah pulang karena mamanya katanya tante mau ngomong sebentar gitu sama Karin. Akhirnya pecah lah tuh mamanya, ceritain semuanya. Oh gitu ternyata emang Jeremy tuh mamanya juga udah bilang ke rumah sakit yuk, ini nih yuk gitu. Tapi Jeremy nggak mau. Jeremy cuma bilang, Jeremy nggak mau nyusahin gitu loh. Udah cukup mama tuh kerja terus banting tulang. Aku tuh sampai kayak, aduh sampai sekarang tuh aku sedih gitu loh. Kalau nginget cerita ini gitu loh. Sampai kayak aku juga kadang pas mikirin tuh kayak, aduh Jeremy gimana ya keadaannya sekarang. Tapi puji Tuhannya sekarang dia udah baik, cuman memang masih suka kontrol ke rumah sakit. Cuman kalau BPJS-nya itu kayaknya udah lewat limit gitu loh kata mamanya, karena bolak-balik rumah sakit dulu itu, bolak-balik rumah sakit udah limit, jadinya kalau ke rumah sakit itu cuman bisa 5 bulan sekali, sampai kayak, tapi tante bersyukurnya Jeremy kuat gitu loh. Jeremy kuat, gak pernah ngeluh dengan penyakitnya gitu, sakit kepala atau whatever, aku nggak tahu gitu loh. Aku juga nggak terlalu mau bertanya karena bakal buat mamanya sedih kalau aku ulang bertanya gitu. Mamanya bilang, tante tuh selalu
pengen cerita sama Karin tapi Jeremy marah-marah gitu. Gak usah cerita ke Karin, ngapain cerita ke Karin gitu loh. Ya jadinya aku merasa kayak ada kebanggaan dalam diri aku sendiri. Aduh, makasih banyak Tuhan gitu loh. Aku emang gak bisa kasih apa-apa, tapi aku bisa kayak nenangin, bisa kasih perhatian walaupun cuma sedikit, tapi orang yang aku kasih perhatian itu juga merasakan gitu ternyata apa yang aku rasa, apa yang aku berikan gitu loh. Jadi aku bersyukur banget aku bisa kasih berkat dalam bentuk perhatian dan kasih kenyamanan kepada keluarga temen aku ini. Ya, jadi gitu aja. Aduh, sorry ya guys, aku kelamaan. Thank you. Makasih Karin. Ya, teman-teman yang lain gimana? Adakah yang mau meresponi lagi? Ada. Dihitung nih. Adakah? Ngomong-ngomong, Ibel lagi di kosan ya, Bel? Iya, lagi bikin market soalnya. Bahan-bahannya kan di sini, terus beli bahannya ribet lah pokoknya. Yang deket-deket taunya di sini. Jadi ya udah. Tapi udah jadi kok besok pulang. Weh, mantep. Mana coba lihat. Kepo. Jelek sih, malu. Soalnya nggak dinilai, cuma tambahan poin. Jadi ya udah bikinnya asal dulu aja. Oke Veve kayaknya mau cerita deh, Veve. Veve kayak mau cerita deh, Veve. Ya, bolehlah. Hidup anak SMA nggak jauh-jauh dari SMA sih. Jadi, waktu itu aku punya geng kan, geng banget nih ngomongnya. Kita temannya yang dekat itu berlima, cewek-cewek semua. Nah, yang satu itu emang udah pintar gitu lah ya istilahnya. Terus dia itu, gimana ya? Ya intinya dia paling pintar di antara kita semua. Terus aku dan 3 teman aku ini yang nilainya di bawah aku 3-3-nya. Jadi ini pas ujian sekolah ya. Pas ujian sekolah itu jadi keadaannya tuh gimana ya? Kita setelah pulang gitu kan biasanya kita masih kayak ngaso-ngaso dulu gitu kan. Jadi masih belum belajar biasanya. Terus habis itu nunggu baru sampai jam 1 gitu baru les biasanya. Nah, terus teman-teman aku ini kan, aku kan ngeles sendiri ya. Terus yang dari bertiga ini, yang 2 ngeles, satunya nggak ngeles. Gimana ngerti sih gitu kan pokoknya. Nah, habis gitu, aku ngeles tinggal jam 1. Aku nggak sama sekali nggak buka HP. Jadi ya pokoknya fokus aja belajar kan udah ujian sekolah ya ampun udah nggak mau aneh-aneh lagi. Jadi udah kayak udah mau titik terakhir gitu. Jadi bener-bener belajar. Sampai rumah tuh sekitar 5:30 mungkin pokoknya ya udah mulai sore gitu terus baru sadar dari 3 teman aku ini yang satu ini kan nggak ngeles kan dia baru chat aku buku gue ketinggalan di kelas jadi bukunya dia itu ditaruh di loker kan semuanya dan besok itu ulangannya matematika peminatan dan gimana ya itu bener-bener nggak akan bisa kalau nggak bawa buku karena semuanya rumus kan udah gitu ya matematika peminatan itu lebih susah daripada matematika wajib isinya yang kayak logaritma lah, terus udah banyak banget deh pokoknya yang susah-susah ada di situ semua. Dan dia nggak bawa buku gitu. Terus aku di situ kayak oh my god, sebenarnya tuh aku dari meskipun aku udah ngeles selama itu juga itu nggak sepenuhnya aku hafal rumus gitu loh. Maksudnya cuma kayak review ulang sama guru aku kayak ini kalau misalnya kamu soalnya kayak gini, kerjanya kayak gini. Tapi tetap masih lihat rumus gitu, aku belum hafalin. Terus oke, ya oke terus gue harus gimana gitu aku harus ngapain gue bisa bantuin dia gitu saya kayak ya udah kita nge-call aja gitu ya udah akhirnya aku nge-call sama dia itu kan kita nge-callnya di grup ya di grup yang kita berlima terus yang 2 orang yang ngeles ini dia juga ikutan join terus aku bilang bantuin jelasin ke si manusia ini gitu bantuin ke dia jelasin juga terus mereka berdua bilang lah gue join ke sini tuh juga buat belajar karena gue di les tuh tadi gue nggak ngerti sama sekali terus kayak hah, jadi lu tuh ngeles ngapain gitu, kayak ya ngobrol gitu, nggak bisa, maksudnya mereka mau nanya ke gurunya tuh, mereka katanya nggak enak, terus kayak, ya oke, akhirnya aku jadi ngajarin mereka bertiga ini, sampai, ya lumayan lama sih, tapi meskipun gimana ya, aku tuh nggak merasa aku kehilangan waktu juga sih dengan ngajarin mereka itu, tapi aku sekalian aku ngajar kan, sekalian aku belajar juga ya,
kalau misalnya mereka nanya aku jadi hafal gitu. Jadi gimana? Aku bisa ngajarin mereka itu tuh kayak sebuah pencapaian gitu loh. Karena ketika mereka butuh banget, terus aku bisa bantu mereka di situ tuh bener-bener kayak wow, ternyata gue bisa menjadi saluran berkat juga gitu. Kayak meskipun teman-teman aku di situ keadaannya lagi butuh banget kan, ya ampun ini ujian sekolah gitu, bisa-bisanya buku lu ketinggalan di sekolah. Ya udah akhirnya aku ajarin dia gitu, terus aku nanya, ya udah lumayan malam, terus aku nanya, Nat gimana, bisa nggak gitu, terus saya kayak iya bisa sih Fe gitu, tapi kayak ya doain aja ntar paling setelah kalau ini selesai gue masih mau belajar lagi buat ngafalin rumus gitu. Terus akhirnya besokannya pagi-paginya dia datangnya lumayan telat tuh, gara-gara kan kita belajarnya sampai lumayan malam. Akhirnya pas bagi-bagi tuh ketemu langsung rusuh gitu, ini rumusnya ini bener gak, dia kayak nginget semuanya lagi gitu, terus kayak iya nah bener udah lu santai nafas, pasti bisa gitu. Dia kayak aduh gue takut banget gitu, dia takut bener-bener ngeblank, karena biasanya tuh dia ngeblank begitu sampai masuk ruangan dah rumusnya udah hilang semua, terbang dari otak gitu. Terus akhirnya pas ngerjain kan aku beda ruangan sama dia ya, pas aku udah selesai aku langsung ngintip ke ruangan dia, terus kayak pas dia keluar gitu aku nanya bisa nggak, ya sebenarnya bisa sih tapi takut gimana sih, ragu gitu loh, jawabannya ragu. Terus setelah itu aku kayak itu lah nggak apa-apa, yang penting kan lu udah belajar, lu udah melakukan apa yang lu bisa gitu. Terus dia juga bilang sebelum ujian itu dia berdoa, bener-bener gimana sih kayak kusyuk banget gitu loh, kayak Tuhan tolongin gue ini ujian sekolah gitu. Terus kan kita pas saat itu juga kan kita masih belum tahu hasilnya. Terus setelah ini baru-baru ini juga dia kita baru dikasih detail gitu, kita ujian sekolah dapat berapa, terus dia bilang serius dari semua nilai gue, mat peminatan gue paling tinggi, dan itu kayak wow, oh my god, kayak seneng gitu loh, kayak wah ternyata pengajaran call selama mungkin kurang lebih 5 jam itu nggak sia-sia gitu loh. Kayak wow, lu bisa dapat nilai lu paling tinggi di mat peminatan gitu, kayak wow gitu. Dah. Yeay. Terima kasih Feve. Ya, banyak cara ya kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ada teman-teman lainnya yang mau meresponi lagi? Ania gimana? Atau Daniel? Masihkah di situ? Mana ya? Nggak ada lagi ya. Oke, sekali lagi thank you Ibel buat berkat kisah yang udah dibagikan. Kira kita juga terus aware kalau kita itu adalah orang-orang yang dihadirkan Tuhan di dunia untuk menjadi saluran berkat. Dan sebenarnya jadi saluran berkat itu menurutku perlu ada kepekaan hati. Jadi harus peka juga sama kondisi di sekitar supaya kita tuh juga paham Tuhan tuh mau kita ngapain gitu di tengah lingkungan yang di mana kita ditempatkan gitu. Ya, kita mau berdoa. Teman-teman ada yang mau doakan secara khusus? Ibel mau UAS. Kapan UASnya, Bel? Tadi udah mulai, tadi udah 1, terus tinggal 3 lagi minggu depan. Nggak berurut gitu ya? Enggak, beda-beda hari. Nanti hari Senin, Selasa, sama Kamis. Terus Kamisnya nanti bakal yang direview sama dari orang Agung Podomoro Lainnya, jadi lagi hectic parah. Doain aja. Semoga lancar. Semangat, Ibel. Makasih. Oke, ada lagi yang mau didoakan secara khusus? Jessica, Yesi, Antonia, Karin, Daniel, Feve. Aku. Antonia? Siapa tuh? Aku. Ya skripsi biasa udah keterima, tinggal sidangnya aja.
Yeay, puji Tuhan. Udah di ini ya, udah di approve gitu ya? Yes, Ya udah, asik. Sidangnya nanti apa? Online gitu? online. Oke, berarti lagi nyiapin apa, Yes? Ini lagi bikin video proyek akhir sih, buat yang terakhir, terus udah. Apa video? Ya, video proyek akhir. Oh, oke. Pakainya video, bukan kayak PowerPoint gitu, bukan ya? Enggak. Oke. Ya, nanti aku akan berdoa meresponi firman Tuhan. Terus nanti minta tolong Yesi. Yesi masih di situ, Yes? Halo. Nanti Yesi doain pokok doa Ibel ya. Lalu Antonia masih di situ, Ton? Masih. Antonia nanti doain pokok doanya Yesika ya. Oke. Ya. Terus nanti aku minta tolong Yesika boleh berdoa untuk doa tutup. Jadi aku meresponi firman, Yesi mendoakan pokok doa Ibel, jadi nanti dibuka aja langsung mic-nya ya masing-masing. Lalu Antonia berdoa untuk pokok doa dari Yesi, siapa tadi? Yesika, ya. Antonia berdoa untuk Yesika. Dan Yesika berdoa doa tutup. Ya, doain nanti untuk Yesika doain ibadah minggu, persiapan ibadah minggu, lalu doakan Nia yang lagi progres mengedit untuk ibadah online-nya sekolah minggu, dan kita juga doakan juga teman-teman yang udah lama banget nggak muncul di Komsel online, biar ya Tuhan buka jalan lah supaya mereka mau dan bisa kembali gabung gitu di Komsel online gitu. Dan doakan waktu istirahat kita malam ini. Oke, Jessica? Oke. Ya, oke. Yuk, jangan lupa teman-teman yang kebagian pokok doa boleh nanti dibuka mic-nya masing-masing ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang berada di atas kerajaan sorga, kami bersyukur ya Allah atas setiap sharing firman yang boleh dibagikan oleh anakmu Ibel bagi kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ketika kami terus menjadi anak Tuhan yang merasakan berkat kasih Tuhan dalam hidup kami, baik di tengah masa-masa suka maupun masa-masa duka. Ya Tuhan, biarlah kami terus menyadari dan kami terus melihat bahwa diri kami ini dihadirkan Tuhan dan diberikan berkat oleh Tuhan untuk kembali menjadi berkat. Dan kami juga dihadirkan Tuhan bukan hanya menjadi berkat, tapi juga melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu keluarga, teman-teman, maupun tetangga kami, dan juga orang-orang di tengah komunitas kami, Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong kami untuk peka akan setiap kondisi lingkungan kami, di sekolah, di kampus, di rumah, bahkan di lingkungan kami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami sadar bagaimana memposisikan diri kami dengan tepat, serta menjadi berkat dengan porsi yang tepat juga. Ya Tuhan, biarlah dalam menjadi berkat dan juga melayani ataupun menolong orang-orang di sekitar kami terus melihat bahwa itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu menjadi salah satu bentuk bahwa kami bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan dan berkat yang boleh Tuhan berikan. Kami serahkan setiap kami Tuhan boleh terus menjadi anak Tuhan yang juga peka kepada firman Tuhan, sehingga kami terus menyadari setiap hal-hal yang Tuhan kembali ingatkan dan setiap hal yang kembali Tuhan tegur atas setiap diri kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap kebenaran firman yang sudah dibagikan dan setiap kami yang sudah mendengar firman ke dalam tangan Tuhan. Aku persilakan selanjutnya Yesi untuk berdoa untuk atas pokok doa yang sudah dibagikan. Bapak yang baik, kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk teman kami, saudara kami, Ibel ya Tuhan yang sedang menghadapi ujian. Tuhan yang menolong Bapak, kalau satu ujian sudah dilewati, Engkau yang memberkati ujian ini Tuhan, kami percaya kalau Ibel sudah memberikan yang terbaik Tuhan, dan biarlah
Engkau yang melihat sendiri dan Engkau yang memberkati ujian ini ya Tuhan. Begitu juga dengan ujian yang kedepannya akan dihadapi. Tuhan menolong persiapan Ibel ya Tuhan. Dalam belajarnya Tuhan, dalam segalanya Tuhan. Bahkan untuk kesehatannya Tuhan yang menolong juga ya Bapak. Tuhan yang membantu Ibel ya Tuhan, supaya Ibel juga diberikan positive thinking dan boleh belajar bersama dengan Allah ya Tuhan. Dan biarlah juga Ibel bisa terus menjadi berkat buat teman-temannya, bahkan teman-temannya boleh menjadi berkat juga buat Ibel ya Tuhan. Menyerahkan seluruh ujian Ibel ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang membimbing, Engkau yang memberkati Ibel ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Jessica secara khusus yang sebentar lagi akan menghadapi sidang. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat serta persiapan yang Jessica akan lakukan, baik itu mempersiapkan video maupun hal-hal yang berkaitan dengan sidang. Kiranya Tuhan yang perlancar semuanya, walaupun secara online, tapi kiranya bisa efektif, dan kiranya juga Tuhan yang berkati. Semoga para penguji dosen maupun dosen pembimbing membantu kelulusan dari Jessica. Dan kami ucap syukur untuk Jessica yang sudah berjuang di tengah corona saat ini. Dia masih tidak menyerah untuk melakukan skripsi, dan kiranya Tuhan yang melihat hasil dan usaha yang dia lakukan, kiranya dia bisa berhasil untuk sidangnya dan bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Kami menyerahkan untuk doa ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati dia juga kesehatannya, semoga dia tetap sehat dan diberikan kekuatan. Untuk penutup, aku menyerahkan ke Jessica. Terima kasih Tuhan atas pernyataan yang telah diberikan sehingga kegiatan komsel yang kami laksanakan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ibadah hari Minggu berjalan dengan baik, dan juga untuk Nia sedang melaksanakan edit video untuk sekolah minggu, dan juga untuk teman-teman yang sudah jarang ikut komsel, semoga diberikan kesehatan dan dapat berkumpul lagi bersama kami di sini untuk mengikuti komsel. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat di tengah pandemi. Kita berdoa ya. Ini semoga kita bisa kembali beribadah di gereja dengan aman. Bosan. 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 Oke. Ya teman-teman, biar kita nggak kemalaman. Jadinya, bentar.